Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, apakah masih ada yang ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Tentang apa? Berakhlak mulia. Nah, benar sekali. Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang berakhlak mulia. Nah, sekarang kita akan mempelajari siapa suri tauladan yang baik untuk ditirukan akhlak atau perilakunya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengenal siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua yaitu meyakini Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan terakhir dari Allah. Nah, dan yang terakhir adalah meneladani perilaku Nabi Muhammad. Nah, seperti Bapak sudah jelaskan tadi ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ya, sebaiknya kita berani dulu ya untuk membangun semangat anak-anak, oke? Oke, Bapak. Nah, ini ya. Ini pasti sudah banyak yang tahu ya kisah Nabi ya. Ya. Nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nah, itu tadi anak-anak. Itu tadi ada yang pertama ada siapa? Abdullah. Abdullah tadi siapa? Ayah. Ayah siapa? Ayah Nabi Muhammad. Nah, benar sekali. Ya, lalu yang kedua tadi ada siapa? Aminah. Aminah tadi siapa? Ibundanya. Ibunda siapa? Nabi Muhammad. Benar sekali. Nah, selanjutnya siapa sih Nabi Muhammad SAW? Nah, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan agama Islam yang telah diwariskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nah, lalu ada akhlak mulia Nabi itu sangat banyak sekali ya anak-anak. Contohnya salah satu kisah Nabi yang singkat saja, Nabi itu pernah dilempari kotoran oleh seseorang dan beliau itu tidak marah sama sekali. Malah beliau ketika orang tersebut tidak melempari beliau dengan kotoran, beliau malah mencari orangnya. Ternyata orang tersebut sedang sakit dan malah Nabi Muhammad itu malah menjenguknya. Dan akhirnya orang tersebut malah memasuki Islam. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Ada yang tahu? Belum tahu. Udah, kalau bisa tahu ya. Ini adalah langsung aja ke kisah inspiratif dari Nabi Muhammad. Biar nanti tahu ya kapan lahirnya, terus bagaimana kisahnya. Wah, yuk duduk. Mempersembahkan salah satu anak lelakinya. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda,
Dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian. Jangan dikorbankan. Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Nah, jadi anak-anak, kisah Nabi itu sangat banyak sekali ya kisah inspiratifnya. Salah satunya Nabi itu adalah memiliki sifat yang sabar, adil, penyayang, dan tidak sombong. Tidak ada ya Nabi ataupun Rasul itu yang sombong. Nah, salah satu contoh yang bisa kita teladani dari sifat jujur adalah yang pertama, itu kita tidak pernah berbohong kepada siapapun. Ketika kita meminjam sesuatu kepada teman, kita juga harus mengembalikannya jika sudah itu ya. Lalu ketika ada teman mungkin yang terjatuh, nah kita harus menolongnya, tidak malah menertawakannya ya. Nah, selanjutnya Bapak ada Pak Azhar di depan ya, nanti perwakilan akan maju ya. Nanti Bapak kasih dan maju dan tempelkan mana yang benar dan mana yang salah. Maksudnya yang benar itu adalah sifat teladan dari Nabi Muhammad ya. Dan yang salah itu adalah sifat yang tidak mencerminkan sama sekali dari sifat Nabi Muhammad. Baik, terima kasih untuk yang sudah membantu. Nah, dari yang pertama ini kita konfirmasi dulu ya, yang benar dulu. Nah, ini yang nomor 1 ini gambar apa? Nah, ini berarti termasuk sifat mencerminkan sifat Nabi atau bukan? Iya. Nah, berarti kita ACC ya, benar ya? Benar. Nah, yang kedua ini apa, anak? Membantu kepada yang membutuhkan. Apakah ini juga benar? Benar. Benar. Nah, lalu ini yang kedua. Ini gambar apa, anak-anak? Mencuri. Nah, ini berarti sangat tidak mencerminkan dari keteladanan sikap Nabi Muhammad. Nah, benar sekali. Nah, ini yang terakhir. Ini gambar apa? Berkelahi. Apa? Bertengkar. Nah, ini adalah termasuk dari sifat Nah, sifat tercela. Berarti tidak menggambarkan sama sekali ya dari sifat atau perilaku dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu yang pertama ya tadi nah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir utusan Allah. Nah, lalu Nabi Muhammad itu juga memiliki banyak sekali kisah inspiratif yang baik untuk kita teladani. Nah, baik, kita simpulkan ya. Di sini ada yang tahu siapa tadi nama dari ayah dari Nabi Muhammad? Abdullah. Kalau nama ibunya siapa? Aminah. Nah, benar sekali. Nah, tadi Bapak sudah mencontohkan sikap atau perilaku teladan dari Nabi Muhammad. Apa tadi salah satu contohnya? Jujur. Ya, lalu? Amanah. Ya, nah, terus? Adil. Nah, kalau contoh untuk kehidupan sehari-hari, ya tadi Bapak sudah mencontohkan apa salah satunya? Menolong teman. Terus apa lagi? Berkata jujur, benar sekali ya. Nah, jadi anak-anak, kita
itu harus meniru perilaku dari Nabi Muhammad. Nah, tidak hanya dari mungkin cara beliau menghadapi sesuatu, tapi juga segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu dinampakkan dengan sunnah. Nah, sunnah itu kalau dilakukan pasti mendapatkan pahala. Nah, benar sekali. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan tugas ya. Tugasnya adalah mencari 3 saja contoh perilaku yang dapat ditirukan dari kisah inspiratif dari Nabi Muhammad tadi ya. Dikumpulkan minggu depan 1 anak 3 contoh ya. Nah, baik, terima kasih untuk waktunya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.